Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan YouTube semua, para pecinta drone, kembali dengan saya di channel R2 Drone. Sebenarnya ini saya bikin video dadakan kawan-kawan. Jadi ceritanya ini Vimi X8 mini saya kayaknya malam ini akan ada punya pemilik baru. Emang ini sengaja saya jual ya, karena emang kebetulan setelah saya punya yang SE, yang mini ini sudah jarang saya pakai. Jadi sebelum ini saya jual atau malam ini diambil oleh sang pemilik baru, saya ingin mencoba ya mereview kelebihan dan kekurangan dari si Vimi mini ini setelah saya pemakaian kurang lebih 1 tahun ya. Saya beli di bulan Oktober tahun kemarin, September Oktober tahun kemarin ya, di Hugo Store. Nah ini berarti udah hampir setahun. Saya taruh sini aja ya si mininya ya. Oke. Jadi sebenarnya berat melepas si mini ini, tapi ya sudah, mungkin dengan pemilik yang baru nanti dia bakal sering terbang, karena sekarang terus terang sekarang saya pakai terbang paling hanya saya panasin aja seminggu sekali, itu udah minggu sekali. Oke kawan-kawan, jadi saya mau bahas langsung aja, ini saya langsung dadakan, saya sebenarnya ini dadakan, benar dadakan ini, karena sebelum dijemput oleh pemilik yang baru. Oke, yang pertama saya langsung aja kelebihan dulu ya. Kelebihan pertama yang saya rasakan setelah setahun saya menggunakan Vimi mini ini adalah yang pertama jelas dari bentuknya ya. Bentuknya ini sangat ringkas sekali, bahkan hanya segenggam tangan saya. Dan sangat simple, bisa saya bawa kemana-mana, bahkan dikantongin pun bisa. Kan setelah di unfold pun dia sangat kecil ya, sangat kecil. Jadi emang cocok lah, sebenarnya simple ini drone-nya ya. Yang pertama adalah dari segi bentuk yang kecil, mini ya, sesuai namanya X8 mini. Lalu yang kedua sudah jelas dari beratnya, bobotnya ini hanya 260 gram ya, 250-an gram. Jadi ringan sekali, bahkan ini bisa saya bolak-balik begini, sedangkan kalau yang SE ya jelas nggak bisa ya, berat sekali, takutnya jatuh. Itu pertama dari segi ukuran dan bobot yang ringan dan sangat ringkas. Yang kedua, untuk ketahanan angin wear resistant ini, untuk drone sekecil ini sudah bisa tahan di level 5. Saya mainin di Pantai Ancol waktu itu, terus di yang daerah berangin tinggi. Alhamdulillah aman, tidak ada flyaway, tidak ada dia oleng. Kalau goyang wajar ya, karena drone kecil ini dia agak goyang kena angin wajar, masih dalam batas wajar. Artinya memang angin kencang di atas, mungkin di atas level 5, makanya dia goyang. Tapi terakhir saya pakai di angin yang lumayan kencang, yaitu di Pantai Ancol. Cukup worth it lah untuk drone kecil ini. Itu untuk dari segi jarak ya kawan-kawan ya. Lalu untuk dari segi apa lagi ya, saya dadakan sini, kamera sudah jelas ya. Drone ini sudah saya tutup ini gimbalnya. Kamera ini sudah bisa rekam video dengan resolusi 4K 30 fps, dan kameranya itu bisa menjepret sampai dengan 12 megapiksel. Sudah cukup bagus, bahkan dalam kondisi malam pun saya rekam di Pantai Ancol malam-malam pun sudah bagus. Worth it lah untuk drone kecil ini. Untuk di kamera juga sudah oke. Lalu dari segi apa lagi ya, harga untuk drone sekecil ini dengan spek yang wow menurut saya. A few moments later. Oke kawan-kawan, tadi kameranya jatuh, ini saya pakai HP yang besar jadi gampang jatuh. Oke, lanjut ya. Dari segi harga, menurut saya untuk drone dengan spek seperti ini, yang menurut saya udah mantep lah untuk drone kecil ini, di harga 6,5 jutaan itu udah, menurut saya sudah worth it sekali ya. Untuk drone kecil ini harga sudah worth it sekali, sudah menurut saya tidak mahal segitu ya, untuk spek yang luar biasa. Oke, lanjut lagi dari segi jarak. Dari segi jarak
desain drone ini adalah 8 km, tapi relay yang nggak mungkin segitu ya guys ya, karena baterai pun nggak bisa sampai segitu, berarti habis duluan. Jarak sendiri yang pernah saya tempuh dengan drone sih sekecil ini bisa nyampe hampir 3 km. Saya ambil di daerah Lebak, Banten waktu itu. Tuh 2,7 hampir 3 kilo sebenarnya kalau saya paksain. Saya balik duluan. Untuk di daerah saya sendiri, di daerah Cirebon, untuk drone ini saya terjauh itu pernah sampai 2,2 km. Dan ini menggunakan frekuensi 5 GHz ya. Jadi mungkin di sekitar kebanyakan frekuensi 2,4 dia bisa melewati dengan lancar. Dan sejauh ini tidak ada halangan di masalah frekuensi sih ya. Frekuensi sinyal sih bagus ya menurut saya. Untuk sekecil ini tidak ada kendala. Apalagi ya? Coba dulu. Oh ya, dia emang sudah mempunyai optical flow position ya di bawahnya yang untuk kecil ini. Jadi dia bisa hovering dengan cukup stabil. Lalu apalagi ya? Oh ya, apalagi kelebihan drone ini adalah dia punya switch ya di belakang sini nih, switch kecil ya. Kalau bisa lihat switch kecil putih ini. Ya, ini. Di switch untuk merubah dari remote ke dari controller ke menggunakan handphone. Jadi ya, drone ini bisa digerakkan, dikontrol dengan menggunakan handphone tanpa menggunakan remote controlnya sendiri. Jadi kalau kita ketinggalan, remote masih bisa dipakai, tapi ya jaraknya tidak sejauh yang kalau pakai remote ya. Lalu apalagi ya? Masih dadakan ini. Oke lah, untuk kelebihannya mungkin itu dulu nih. Coba kita bahas itu kekurangannya ya biar adil. Seperti tadi yang saya bilang, dia berada di level 8 wind resistant, level 5 wind resistant ya. Dia bisa terbang stabil, dia angin kencang di level 5 ya. Tapi kekurangan yang saya alami adalah saat dia hovering, drone ini masih sering bergerak sendiri. Kadang turun sendiri, kadang dia naik sendiri. Nah, itu memang kekurangannya. Kadang lagi diam begini, kita hovering, kami bisa lihat di waktu saya rekaman video yang tes baterai, dia kadang-kadang naik sendiri. Nah, terkadang saya turunin lagi, kadang dia malah turun sendiri. Ya. Jadi drone ini tidak disarankan untuk di dalam ruangan walaupun kecil ya, karena untuk hoveringnya menurut saya masih kurang stabil. Walaupun sudah stabil, tapi masih kurang stabil karena dia masih sering naik turun sendiri ya. Kalau kanan kiri sih enggak ya, seringan naik turun sendiri untuk hoveringnya. Lalu untuk selanjutnya apalagi ya kekurangannya, apalagi saya kan dadakan ya, jadi saya harus cari-cari dulu kekurangannya karena emang drone ini jarang kekurangannya. Bentar dulu, saya pikir dulu. Oke, lanjut. Karena drone ini emang bocil amik ya. Dari yang kita bahas kamera, memang untuk kamera sudah bagus sekali ya. Tapi ya memang kalau dibandingin dengan yang kakaknya yang SE ya, sebagai 2022 ya masih di bawah ya, karena untuk kamera sendiri kan ini hanya 12 megapiksel, sedangkan yang SE 2022 kan bisa sampai 48 megapiksel ya. Karena itu wajar ya, karena emang dari segi harga juga di bawahnya SE. Tapi ya itu satu kekurangan juga dari segi kamera ya, kelebihan sekaligus kekurangan menurut saya seperti itu. Terus mungkin drone ini tidak water resist dan snow resist. Di speknya sendiri tidak ada yang menerangkan mengklaim bahwa drone ini mampu tahan terhadap air ataupun terhadap salju. Walaupun sudah ada beberapa kawan-kawan yang mencoba ya, tapi saya sendiri belum pernah mencoba karena tidak ada keterangan di spek drone bahwa ini adalah tahan air. Pokoknya saya tidak pernah mencoba dan tidak mau mencoba. Sedangkan yang di SE sudah ada keterangannya ya, yaitu drone water resist dan juga snow resist.
Artinya bukan sengaja dia hujan-hujanin ya, kalau tidak sengaja gerimis lagi terbang dia ya bisa lah untuk arah balik sebelum hujannya gede gitu. Lalu apalagi ya kekurangan kelebihannya ya. Itu tadi dari segi drone ya. Oke. Seterusnya, saya cari dulu, pikir dulu. Wait a minute. Oke, lanjut dulu. Kembali ke kelebihannya. Waktu terbang untuk baterai 2S ya. 2S, baterainya 2S. Itu ini bisa terbang di atas 20 menit. Menurut saya itu sudah waktu yang sangat bagus, di atas 20 menit. Mantap lah, waktu terbang sudah cukup ya. Tuh, tambahan satu kelebihan lagi. Saya belum menemukan kekurangannya. Ini saya susah untuk menemukan kekurangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke remote-nya ya. Remote-nya ada di dalam. Kita bahas karena harus adil kelebihan drone dan kelebihan remote. Remote-nya cukup kecil, warna black ya, jadi cukup simple. Remote-nya di sini ada stick-nya, ada di sini. Kelebihannya simple ya, tapi kekurangannya mungkin nah ini dia untuk pengaturan si drone ini ya. Kita taruh lagi drone-nya ke atas. Aduh. Salah satu kekurangannya adalah di segi remote dan drone ini dia tidak ada hanya satu pengaturan, ini adalah pengaturan zoom. Ya, sangat disayangkan di sini tidak ada pengaturan lagi. Kosong. Kalau yang di SL ini adalah untuk mengatur EV, exposure, tingkat pencahayaan ya. Jadi untuk drone ini misalnya kita untuk mengatur EV, kita harus manual dari layar handphone, dan itu sangat, menurut saya sangat menyusahkan ya. Karena kadang-kadang di handphone tuh layarnya kurang sensitif, berbeda dengan kalau pakai scroll di sini, seandainya di sini ada scroll ya. Tapi ya itu kan teknik dagang ya. Kalau semuanya ada nanti orang nggak laku dong. Ya. Oke lah, itu salah kekurangannya lagi ya. Kedua, untuk di remote sendiri kekurangannya mungkin di sini tidak ada tombol jalan pintas ya. Kalau yang kawan-kawan pakai SL sudah tahu ya, di sini ada tombol buat jalan pintas, buat ke atas, bawah, kanan, kiri ya. Itu menurut saya sangat mempermudah untuk pengoperasian. Lalu apalagi ya kelebihan kekurangannya ya. Mungkin nanti kalau ada yang kekurangan, kelebihan ada yang mau menambahkan, nanti tambahkan aja di kolom komentar ya. Karena ini saya terus terang saya dadakan, saya emang sudah lama banget pengen membuat konten ini, kelebihan kekurangan si film ini. Tapi kebetulan alhamdulillah drone ini ada yang meminang. Jadi saya dadakan ini membuatnya karena nanti malam, karena Bapak ya, nanti malam nih mau diambil sama yang punya, yang barunya. Jadi saya sebelum saya kehilangan, saya membuat kenangan ini, membuat kenang-kenangan bersama si Mini ini. Nah, apalagi ada kekurangan lagi mungkin karena ini si drone Mini ya, dia belum punya lampunya masih kurang ya, karena lampunya hanya ada di belakang ya, lampunya yang ada di bawah sini lampu terbangnya. Jadi kalau terbang malam kita harus menambahkan sendiri strobonya di saya dengan beli sendiri, saya sudah beli sendiri. Terus mungkin kalau saya pribadi karena drone-nya kecil, jadi untuk menangkap di tangan agak susah. Terus terang aja saya takut karena terlalu kecil, agak susah. Saya dulu pernah nangkap hampir jatuh drone-nya, goyang, saya kena baling-baling. Saya di sini kena baling-baling berdarah. Untungnya nggak jatuh. Jangan kalau yang SL kan ini besar, jadi nangkapnya lebih enak gitu di tangannya ya. Ini apa lagi ya? Di jarak sudah. Apalagi ya, baterai sudah. Sepertinya kalau menurut saya tidak ada lagi kawan-kawan ya. Tahun ini sudah cukup maknyus lah, apalagi untuk pemula yang mau mencoba ataupun sudah mahir juga nih, udah good job lah. Oke kawan-kawan, mungkin sekian dulu ya ringkasan singkat saya dan dadakan saya ini. Mohon maaf kalau acak-acakan, karena saya benar-benar dadakan sebelum drone-nya dijemput sama pilot barunya. Oke, Vini S8 Mini 2021, terima kasih setelah menemani saya selama setahun ini. Kamu bagus, kamu nakal, kamu bandel.
Semoga kamu betah bersama majikan baru ya. Oke kawan-kawan, nanti kalau ada yang ditambahkan, kekurangan dan kelebihannya ditambahkan aja di kolom komentar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.